Kenapa enggak muncul? Sabar-sabar nanti saya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angel Saktimlika, Pardi, Saruni Rantegau, Dea Gracia Pali, Ardiansyah Ansar, Muftorik Bukayer, Juhilda, Nashwa Nabila Haryadi, Gina Anugrah, dan Josafat Sinaga. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang konformitas. Langsung saja tanpa membuang-buang waktu, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian konformitas menurut para ahli. Konformitas menurut Brehm dan Kassin adalah kecenderungan untuk mengubah persepsi pendapat, perilaku seseorang sehingga konsisten dalam perilaku atau norma kelompok. Menurut Stanley Milgram, konformitas adalah perilaku yang mengikuti suatu kelompok yang didorong oleh keinginan individu itu sendiri, di mana kelompok tersebut tidak memiliki suatu hak yang spesial untuk mengarahkan tingkah laku individu tersebut. Menurut Surjono Sukanto, konformitas berarti penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan norma dan nilai masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ardiansyah. Kepada Saudara Ardi, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan konformitas. Yang pertama adalah untuk mengubah persepsi, pendapat, perilaku seseorang sehingga konsisten dalam perilaku atau norma kelompok. Yang kedua yaitu seseorang akan merasa lebih diterima oleh kelompok jika bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan tingkah laku dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu agar seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompoknya. Yang keempat, untuk mendapat hadiah atau menghindari hukuman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Josafat Sinaga. Baik, terima kasih kepada Saudara Ardiansyah. Berikut saya akan menjelaskan tentang manfaat konformitas dan juga ciri-ciri konformitas. Manfaat yang pertama ialah sesuatu yang diharapkan dan diinginkan akan didapat dengan adanya konformitas. Yang kedua, seseorang dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan kelompoknya. Dapat terubahnya persepsi, pendapat, perilaku seseorang sehingga konsisten dengan norma kelompok. Ada pula ciri-ciri dari konformitas. Konformitas sebuah kelompok acuan dapat mudah terlihat dengan adanya ciri-ciri yang khas. Mengemukakan secara eksplisit bahwa konformitas remaja ditandai dengan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kekompakan. Yang kedua adalah kesepakatan. Yang ketiga adalah kepercayaan. Yang keempat persamaan pendapat. Dan yang terakhir ketaatan. Untuk materi berikutnya saya akan lemparkan kepada rekan saya, Saudari Angel. Kepada Angel saya persilakan. Baik, saya akan membacakan jenis-jenis konformitas. Jenis-jenis konformitas dibedakan menjadi 3. Sebelum itu, konformitas adalah seseorang terhadap orang yang mempengaruhi berbeda-beda bergantung pada siapa dan bagaimana proses pengaruh sosial itu dilakukan. Ada beberapa tipe konformitas, ada 3, yaitu yang pertama konformitas membabi buta, yang kedua konformitas identifikasi, yang ketiga konformitas internalisasi. Respon non-conformity terbagi menjadi 2, yaitu independence adalah tingkah laku yang tidak responsif terhadap kelompok atau tingkah laku yang bebas dari norma-norma kelompok. Dan sedangkan conformity adalah oposisi yang tidak konsisten terhadap norma kelompok karena ingin mempertahankan konsep diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Gina, saya persilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sebab terjadinya konformitas. Hal-hal yang mempengaruhi adanya konformitas menurut David O. Sears, Jonathan Lee Friedman, L. Anne Peplaus 1985 adalah yang pertama kurangnya informasi, yang kedua kepercayaan terhadap kelompok, yang ketiga kepercayaan diri yang lemah, keempat kekompakan kelompok, kelima kesepakatan kelompok, 6 ukuran kelompok, dan terakhir keterikatan pada penilaian bebas. Sekian, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Julilda. Baik, saya akan menjelaskan tentang akibat konformitas. Ada 3, yaitu yang pertama, perilaku yang berbeda dari aturan kelompok dianggap suatu pelanggaran walaupun seseorang berperilaku benar. 2, ada suatu tekanan yang tidak kelihatan dari lingkungan sekitar yang memaksa seseorang agar bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan kelompok. Yang ketiga, karakter dan ciri-ciri sendiri menjadi hilang karena gelombang konformitas itu. Nah, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Dea Gracia Pali. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara terjadinya konformitas. Menurut Ross, Birbauer, dan Stockman pada tahun 1976 pada teori sosial comparison teori, seseorang akan konform dengan kelompoknya karena ia menilai bahwa kelompok tersebut benar dan dia merasa takut kalau ditolak. Kemungkinan lain terjadinya konformitas adalah karena adanya konflik. Apabila ada perbedaan pendapat antara seseorang dengan kelompoknya, maka akan timbul perasaan tidak enak dan kondisi demikian. Jelas yang paling aman adalah konformitas. Materi selanjutnya akan dibawakan pada Saudara Najwa, saya persilakan. Terima kasih kepada Dea Gracia Pali. Baiklah, saya akan membacakan penyebab terjadinya konformitas. Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation, sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri. Yang kedua, faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan, misalnya keadaan rumah tangga seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu atau faktor objektif yaitu yang pertama ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan, yang kedua proses belajar yang menyimpang, yang ketiga ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, yang keempat ikatan sosial yang berlainan, dan yang terakhir akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Torik. Kepada Saudari Torik, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama adalah faktor dari dalam, adalah intelijensi atau tingkat kecerdasan orang dalam keluarga. Misalnya, seseorang yang tidak normal dan pertambahan usia. Yang kedua adalah faktor dari luar, yakni kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. Misalnya, seorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar dapat melarikan diri pada obat-obatan atau narkoba. Pergaulan individu yang berhubungan teman-temannya, media massa, media cetak, dan media elektronik. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Pardi.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, pencegahan penyimpangan sosial. Yang pertama, keluarga. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik, begitupun sebaliknya. Kemudian selanjutnya, lingkungan tempat tinggal dan teman sepermainan. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik, warganya taat dan melakukan ibadah agama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi lebih baik, sehingga terhindar dari penyimpangan sosial dan begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu media massa. Langkah pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah apabila kamu ingin menonton acara di televisi dengan memilih acara yang bernilai positif dan menghindari tayangan yang dapat membawa pengaruh tidak baik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Seruni masih termute. Baik, demikianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop record nih, Nashwa. Bisa nih.